Shalom kepada jemaat Allah di Korintus. Dalam hal ini saya ganti kata Korintus dengan di kota Banjarmasin, di mana kita berada, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita, karena di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pastikan bahwa di mana kita berada pagi hari ini beribadah di rumah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami semua, memberikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan, dan beri kami kemampuan untuk mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, dari awal pemberitaan firman sampai selesai kami serahkan semua di dalam pimpinan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Haleluya. Perikop dari pembacaan kitab Ulangan 8 ini, di sana tertulis, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Puji Tuhan. Kalau umat Israel dianjurkan supaya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Kita diajak supaya kita selalu bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saya percaya bahwa hari lepas hari kita lewati dan kita tidak dapat menghitung baiknya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah, kita lihat kitab Ulangan
pada pasal 8 ayat 2. Bagian pertama di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Orang Israel dikasih tahu supaya mereka mengingat kembali perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Satu hal yang digarisbawahi di situ, bahwa perjalanan mereka itu dilakukan atas kehendak Tuhan. Kita lihat dari perjanjian baru dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, kalau kita lihat orang Israel ini dalam perjalanan mereka, ada satu catatan yang luar biasa dalam Alkitab yang harus membuat mereka untuk tetap bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Ini pengalaman yang luar biasa yang harus mereka ingat kepada seluruh perjalanan yang mereka lakukan atas kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Demikian juga dengan yang kita baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 12 tadi. Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mau supaya kita yang hidup di zaman akhir ini benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Berarti ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mengikut Tuhan adalah supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan ke dalam kemuliaannya. Sekali lagi saya katakan, ini tujuan hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersyukur, tetap percaya, tetap taat, dan tetap setia. Haleluya. Selanjutnya kita lihat di ayat yang kedua pada bagian berikutnya tadi. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Umat Israel berjalan di padang gurun. Suasana padang gurun itu adalah suasana yang tidak menyenangkan. Kalau siang hari terlalu panas, kalau malam hari tentu terasa dingin. Suasana padang gurun mengingatkan pada kita hari-hari ini adalah masa-masa pencobaan, ya. Padang gurun adalah masa-masa pencobaan.
Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius, ya, Yesus juga dicobai di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam dia berpuasa di sana. Dan setelah itu si pencoba itu datang. Ya, padang gurun adalah tempat-tempat di mana orang-orang mengalami masa-masa pencobaan. Nah, apa yang perlu kita renungkan di dalam bagian ini? Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan dengan tujuan Tuhan mau mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita akan tetap berpegang teguh pada perintahnya atau tidak? Nah, melalui bagian ini kita mau sama-sama membuat perenungan. Hari-hari ini apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam hati umat manusia hari-hari ini di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa sulit? Yang pertama tentu ada rasa takut. Ada rasa takut karena situasi kondisi hari-hari ini yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di dunia ini. Karena COVID-19 hari ini masuk pada bulan kedua, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, ini adalah yang ketujuh kalinya. Ya, hari Minggu ini adalah yang ketujuh kalinya kita beribadah di rumah, termasuk dengan ibadah Paskah, yaitu peringatan tentang kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, ya, kita tetap bersukacita. Jadi, walaupun ada rasa takut, ada situasi yang tidak nyaman, tetapi kita lihat satu ayat yang sangat-sangat menguatkan kita, yaitu yang terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-50b. Demikian bunyinya: ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ia melihat betapa payahnya mereka berdayung. Kita boleh renungkan ini, bahwa Tuhan melihat apa yang dialami oleh orang-orang percaya di hari-hari ini, bahkan secara umum oleh umat manusia di permukaan bumi ini. Ada hal-hal yang mengerikan, ada sakit penyakit yang melanda umat manusia. Tetapi kalau kita membaca di dalam Markus 6:48 dan ayat 50, ketika ia melihat keadaan muridnya yang kepayahan, ketika ia melihat murid-muridnya yang ketakutan, maka segera ia hadir dan berkata di ayat 50 bagian B, tetapi segera ia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu
suasana hati kita. Tetapi firman-Nya datang di pagi hari ini. Jangan takut, ya. Tenanglah, aku ini. Puji Tuhan. Berarti kita melihat di sini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Kemudian selain dari rasa takut yang menghinggapi banyak manusia di permukaan bumi ini, yang kedua ada rasa khawatir, ada kekhawatiran. Ya, itu pasti muncul dalam hati kita. Ada yang harus berhenti bekerja, tinggal di rumah saja. Ya, tentu mereka khawatir soal makan, minum, pakai. Jadi itu yang kita bisa lihat di mana-mana, ya. Kalau kita saksikan lewat tayangan televisi, orang-orang yang harus berada dalam rumah, semua harus belajar berpada dengan apa yang ada. Lebih dari itu, pasti ada rasa khawatir untuk masa depan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat firman Tuhan yang bisa menghibur kita dalam situasi ini. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Haleluya. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 6:31 sampai ayat yang ke-34 itu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, hari-hari ini dalam situasi seperti sekarang ini ada rasa khawatir di dalam hidup kita, Yesus sudah mengatakan tadi jangan khawatir. Kemudian satu ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya. Yakin bahwa Dia memelihara hidup kita. Haleluya. Yang berikutnya, mungkin ya hari-hari ini ada yang sakit, ya. Jadi tidak hanya takut, khawatir, tetapi juga mungkin ada yang sakit. Bukan cuma mungkin, memang ada banyak yang sakit karena virus corona, ya. Tapi ada satu ayat yang didengung-dengungkan sejak beberapa bulan yang lalu, yaitu di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya kira banyak kita membaca berulang-ulang ayat-ayat itu. Tetapi saya hanya ingin membacakan bagi kita semua, yaitu pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat
sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 4 saya ulangi lagi. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Ya. Lanjut kita melihat yang Tuhan minta, yang Tuhan mau hari-hari ini ialah kita berpegang teguh pada perintahnya. Tuhan mau kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Haleluya. Itu saja. Pegang teguh firman Tuhan. Karena Tuhan izinkan semua pencobaan, masalah itu terjadi dengan tujuan Tuhan mau tahu apa yang ada di hati kita. Yaitu kita mau berpegang teguh pada perintahnya dan firman-Nya. Haleluya. Kita lanjut di dalam Ulangan pasal yang ke-11 tadi, kita lihat pada ayatnya yang berikutnya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mau supaya benar-benar kita mengerti apa maunya Tuhan di hari-hari ini, yaitu supaya kita tahu betul bahwa kita hidup oleh firman Tuhan. Maka dari itu kita mau berusaha meluangkan waktu, mempergunakan waktu yang ada untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya di rumah kita masing-masing. Kita mau gunakan waktu kita untuk lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga, supaya kita semua sama-sama dikuatkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, saya tidak usah menguraikan lagi ayat-ayat ini panjang lebar, tetapi satu hal yang kita harus merenungkannya dengan baik-baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin dengan Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya kita betul-betul berpegang teguh kepadanya, dan Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam persekutuan dengan firman-Nya, karena kita hidup hanya oleh firman Tuhan saja. Amin.